musuh kalian bukan polisi. Ada polisi di sini? Ada? Nah, dalam sejarah dijelaskan, kucing aja lewat malam itu pasti kelihatan. Tapi Allah perintahkan Nabi membaca salah satu surah. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Coba kalau Pak Bupati ditanya, Pak Bupati, saya diperintah Allah cabut nyawamu, menurutmu bagaimana? Saya tahu jawabannya. Tunggu dulu, baru 1 periode. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Ini perlu harus tahu. Orang masuk surga, Pak, bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Andai bukan engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Ini temannya setan, Pak. Siapa di antara 10 itu? Kata Nabi, al-mutahawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Pak, manusia paling mulia itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosanya, Pak. Kalau beliau sholat sunnah, bengkak betisnya, Pak. Kalau beliau sholat, tidak pernah kasar mulutnya, tidak pernah makan barang haram. Kalau ada nama Allah, coba lihat kalau ada di mana-mana. Nama Allah pasti di sampingnya nama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sampaikan dalam Quran, andai bukan engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Tuh, apalagi bukti cintanya sama Nabi kepada Allah, Allah kepada Nabi. Apa dia bilang? Waktu mau Nabi mat sakaratil maut, ditanya malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat, cabut nyawanya Muhammad. Dengan catatan, tanya dulu kalau dia mau cabut nyawanya. Kalau tidak mau, tunggu. Bayangkan, satu-satunya manusia, Pak, ditawari dulu. Coba kalau Pak Bupati ditanya, Pak Bupati, saya diperintah Allah cabut nyawamu, menurutmu bagaimana? Saya tahu jawabannya. Tunggu dulu, baru 1 periode. Berikutnya, keluar Nabi. Nabi sembunyi di Gua Sur. Nabi sembunyi di Gua Sur, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Ditemani Abu Bakar Siddiq, bersembunyi di dalam Gua Sur. Nabi karena capek, tidur di pahanya Abu Bakar. Nabi enak tidurnya, pulas. Tiba-tiba dari dinding ada keluar kalajengking. Tahu kalajengking kan, Pak? Abu Bakar penasaran, cemas. Saya bangunkan Nabi, tidak enak, lagi enak tidurnya. Kalau saya tidak bangunkan, digigit kalajengking. Akhirnya apa? Abu Bakar, dia kasih masuk tangannya di lubang kalajengking. Digigit kalajengking, Pak. Digigit tangannya kalajengking. Abu Bakar karena sakit, tidak mau teriak, dia gigit lidahnya. Belum selesai tangannya digigit, ada lagi lubang kalajengking, kakinya lagi dikasih masuk. Digigit lagi kalajengking. Dia tahan sakit, keluar air matanya. Begitu keluar air mata, menetes di pipinya Nabi. Nabi bangun, melihat ke atas. Kalau bahasa kita, Abu Bakar, kenapa kau menangis? Kata Abu Bakar, aduh, saya digigit kalajengking. Kata Nabi, kenapa kau tidak bangunkan saya? Tidak tega ya Rasul. Nabi mengambil bekas lukitan itu, tangan dan kaki Abu Bakar. Lalu Nabi mengambil air liurnya Nabi. Dia usapkan ke luka, dengan izin Allah sembuh. Air liurnya Nabi. Ibu jangan coba-coba pakai ini. Kau digigit kalajengking, kau minta air liurnya suamimu. Oh, infeksi, Pak. Ada 10 temannya setan. Kalau teman bupati enak. Ini temannya setan, Pak. Siapa di antara 10 itu? Kata Nabi, al-mutahawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Siapa yang dimaksud menganggap enteng sholat? Mereka yang tahu sholat 5 waktu wajib,
tapi mereka tidak sholat. Ada orang Pak, hilang uangnya 1 juta, 2 minggu dia ingat Pak. Mana duit saya, mana duit saya. Ketemu Pak Bupati. Kenapa dek? Kau kayak gelisah sekali. Duit saya hilang Pak Bupati. Berapa? 1 juta. Pak Bupati karena senang dia bantu. Ah sudahlah, jangan kau pikir itu. Ini saya gantikan uangmu 1 juta. Diganti duitnya 1 juta Pak. Tambah bingung dia. Apa dia pikir? Andai saja tidak hilang uangku, sudah 2 juta ini uang saya. Coba bayangkan. Duitnya hilang 1 juta. Dia pikir 2 minggu. Digantikan tambah dia pikir lagi Pak. Sementara dia tidak sholat subuh, seolah tidak ada dosanya. Banyak orang begini Pak. Tidak sholat subuh, seolah-olah tidak ada dosanya. Padahal kau tidak sholat, itulah puncak pengkhianatanmu kepada Allah. Kalau kau tidak sholat, itulah dosa yang paling besar. Dengar baik-baik. Meskipun beliau manusia mulia, diusir dari Mekah ke Madinah. Coba. Diusir Pak. Siapa yang usir? Pamannya sendiri, Abu Lahab namanya. Abu Lahab itu saudara dengan Abdullah, bapaknya Nabi. Pamannya yang usir. Ketika diusir, dikepung rumahnya. Mau dibunuh Pak, mau dibunuh Nabi Muhammad. Dikepung rumahnya. Dalam sejarah dijelaskan, kucing aja lewat malam itu pasti kelihatan. Tapi Allah perintahkan Nabi membaca salah satu surah. Siapa yang tahu ini ayat yang dibaca Nabi? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Uang merah. Siapa yang tahu? Hah? Surah apa? Surah Yasin ayat 100.000. Pak, itu uang ustadz. Beda dengan uang polisi. Tapi itu polisi juga ya kasih saya Pak. Ayo Pak. Nabi Muhammad pada saat rumahnya dikepung, waja'alna min baini aidihim saddam wa min halfihim saddam fa'agsainahum fahum la yubsirun. Nabi lewat keluar rumah Pak, enggak ada yang lihat. Enggak ada yang lihat. Mereka terbuka matanya, Nabi lewat, enggak ada yang lihat Pak. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Ini perlu harus tahu. Orang masuk surga Pak, bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya? Tunjukkan saya. Mana di sini? Ini. Muka-muka penuh dosa juga ini Pak. Ayo, mana tidak ada dosanya? Ini yang bicara. Bapak banyak juga dosaku. Apalagi kalau saya jogging di Makassar, habis amalku Pak. Baru turun dari mobil, sebelah kanan, sebelah kiri dada, di depan paha, mun ke belakang, dada, tidak lolos mataku. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Ya pasti dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Tidak ada orang, tidak ada dosanya Pak. Jangankan sedulur-sedulur, jangankan kita ini yang hidup sekarang. Kurang apa mulianya para nabi? Siapa nabi pertama diciptakan? Nabi Adam. Ada dosanya dek. Apa dosanya? Makan buah huldi. Turun lagi Nabi Ibrahim. Ada dosanya? Ada. Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya. Dia gagal dakwah, dia tinggalkan umatnya. Nabi Yunus. Nabi Nuh ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, gagal didik istrinya. Itu Nabi, apalagi kita yang pegawai honor. Mana ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga Ustadz? Karena amalnya yang di sebelah kanan lebih banyak daripada dosanya yang di sebelah kiri.
Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya Pak? Berapa jari-jarinya? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Enggak. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Maka Nabi bertanya ke malaikat yang tadi banyak jarinya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya. Ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Tapi ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti kita ini sekarang, lalu mereka umatmu itu berselawat bareng-bareng, aku tidak bisa mencatat. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika kumpul seperti ini Pak, bersalawatlah. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Musuh kalian bukan polisi. Ada polisi di sini? Ada? Nah, musuh. Anak muda. Hoi, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Ayo, bayangkan kalau tidak ada polisi di Kepulauan Anambas. Motormu dirampok, rumahmu dijarah, hartamu direbut. Siapa kau cari? Pak Imam. Dia aja hilang motornya. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada yang kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Banyak bicara. Mana SIM-mu? Ini Pak. Mana STNK? Ini lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, yaketmu Yamaha. Mana yang benar? Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat.